Halo para beban keluarga, kembali lagi bersama saya di channel Dance Creator. Gimana kabarnya? Semoga baik jasmani dan rohani. Kali ini saya akan merangkum film action karya seni dari negeri Paman Gober yang berjudul Sniper Assassin N. Film ini menceritakan seorang sniper Yakuza yang disewa untuk melakukan tindak kriminal. Namun sebelumnya simetriskan tempat duduk, seduh kopi, bakar rokok, sanas gur ke GoFood, dan kita putar dulu intronya. Di awal film, di malam hari kita diperlihatkan seorang sniper yang sedang membidik sasaran yang bernama Bruno Diaz yang sedang berpidato. Ia adalah pemilik bisnis di Costa Verde, Amerika Serikat. Pagi harinya di kantor CIA kita diperkenalkan dengan Agen John Franklin atau kita panggil saja si John. Ia adalah ketua CIA dan wanita yang bernama Agen Juliet Clover atau Agen Juliet yang bertugas sebagai pencari data informasi. Di sini ia melaporkan penembakan terhadap Bruno Diaz. Di TKP terdapat satu rambut yang ternyata setelah dicocokkan DNA-nya itu adalah rambut Brandon, yang kita tahu kalau nonton dari seri pertamanya kita pasti gak bakalan asing sama Bang Jago ini ya. Ini adalah mantan prajurit Amerika yang pernah bertugas di Afghanistan dan salah satu sniper terbaik negeri Amerika. Si John pun memerintahkan timnya untuk menangkap Brandon. Di rumahnya, Brandon terlihat sedang bermain game COD Mobile tapi pakai PC. Lalu ada wanita yang memakai moge dengan baju putih. Tak lama Brandon mendengar suara helikopter yang ternyata itu adalah tim SWAT yang hendak menangkap dirinya. Dan sang wanita yang memantau melaporkan kejadian tersebut pada atasannya bahwa Brandon tertangkap dan akan melancarkan rencana selanjutnya. Setelah sampai, Brandon pun diinterogasi oleh si John tentang penembakan Bruno Diaz. Namun Brandon menyangkal bahwa ia dijebak. Namun karena ada sehelai rambut Brandon yang ditemukan di TKP, membuat si John semakin yakin bahwa Brandon adalah pelakunya. Namun tak lama datang agen Zack Kongsberg atau Kolonel Zero yang ingin membantu Brandon untuk mengungkap siapa yang menjebaknya. Setelah beres, Brandon pun langsung dibawa ke sel tahanan. Scene berpindah ke sebuah gudang yang mana itu adalah markas mafia Rusia yang dipimpin oleh Vasily Petrov. Ia ditelepon oleh wanita tadi agar menyergap konvoi CIA. Lalu Zero menanyakan pada Juliet perihal penembakan dan bukti yang ditemukan di lokasi. Setelah dilihat, ternyata penembakan itu dilakukan kurang lebih 1 mil dari target dan hanya orang terlatih seperti Brandon lah yang bisa melakukannya. Zero pun melihat para politisi yang hadir saat penembakan berlangsung. Dirasa janggal, ia menanyakan kenapa mereka hadir saat kejadian berlangsung. Lalu Brandon terlihat akan dibawa CIA dan SWAT untuk dibawa ke tempat lain. Mafia Rusia yang disewa juga sudah mulai bergerak dan memakai topeng mirip Army of Two di PS3. Pokoknya yang bermain Army of Two di PS3 pasti nggak bakalan asing dengan topeng ini. Dan wanita yang memakai baju putih tadi juga sudah bersiap menembak di atas bukit dengan sniper yang biasa ia gunakan. Dengan naluri sniper, Brandon merasa ada yang tidak beres dengan jalur yang akan ia lewati. Dan benar saja, ia pun disergap oleh mafia yang tadi. Brandon meminta agar dilepaskan borgolnya untuk bisa membantu para petugas. Setelah para petugas dihabisi, akhirnya Brandon bisa melepaskan borgolnya. Anjing kurang muntah kita tadinya. Dan berhasil mempertahankan diri saat Brandon akan di-headshot oleh sniper cewek itu. Namun karena Brandon adalah seorang sniper juga dan atas arahan sutradara pula, Brandon pun bisa lolos dan kabur dari lokasi kejadian. Di sisi lain, Zero yang membantu menyelidiki kasus ini bertemu dengan Donaldson. Ia adalah salah satu politisi yang ikut hadir saat penembakan terjadi. Kembali ke si John, Peterson melaporkan kekacauan yang terjadi terhadap konvoi. Si John juga menuduh ayahnya Brandon juga ikut terlibat karena ada peluru jarak jauh yang ditemukan. Nanti saya akan jelaskan siapa ayah dari si John ini ya. Lalu si John memerintahkan anak buahnya untuk mencari Brandon yang berhasil lolos. Di sebuah jalan terlihat Brandon yang ingin mencuri mobil, namun aksinya dipergoki 2 polisi dan ia berhasil melumpuhkan keduanya dan kabur bersama sopir taksi yang memergokinya. Di sisi lain, Clover melaporkan kekacauan ini kepada Zero. Ia mengatakan bahwa ada mata-mata CIA
yang bekerja untuk penjahat. Paginya Brandon menyuruh sopir taksi keluar dan memberi apel pada sopir tersebut. Saat Zero menginvestigasi perusahaan, ia bertemu dengan si Thor, tapi di sini ia beralih profesi dan namanya pun juga diganti menjadi Dark Phoenix atau Phoenix. Tujuan Zero di sini bertemu dengan si Josh atau Mang Ojos yang bekerja sebagai akunting. Namun ia sedang sakit dan sedang tidak bekerja. Setelah berbincang, ia pun pergi. Saat ke markas, nampak Wolver menanyakan Phoenix. Saat telepon berlangsung, tiba-tiba si John pun datang dan memarahinya karena tidak fokus mencari Brandon. Lalu Zero datang ke rumah sakit untuk bertemu dengan Petrock karena hanya ia yang selamat saat bentrok dengan konvoi CIA tadi. Saat ingin bertanya, ia dihadang dokter karena alasan baru selesai operasi dan belum sembuh. Kembali ke Brandon, ia berjalan ke hutan mencari rumah ayahnya yang bernama Thomas Beckett, dan ayahnya pun menanyakan tentang semua apa yang sedang terjadi. Scene pun berpindah ke Zero. Setelah Petrov bangun, ia menanyakan orang yang menyewanya dengan cara yang barbar. Ia tidak tahu siapa yang menyewanya karena suaranya pun seperti robot, namun ia hanya mendengar ada suara helikopter saat menelpon. Setelah puas, Zero pun pergi. Malam harinya Brandon minum amer cap orang tua. Di sini diketahui bahwa ayahnya Beckett itu adalah sama-sama seorang sniper dan pernah juga melakukan misi-misi berbahaya yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang biasa. Dan ia bersama kawannya pernah menyebut Audi Pidetake dalam bahasa Latin. Ia tidak pernah tahu apa artinya karena berbahasa Latin atau maksud dari kata tersebut sampai di penghujung nyawa temannya yang tertangkap musuh, dan parahnya saat ia akan menyelamatkan kawannya, ia salah sasaran dan malah menembak temannya. Scene berpindah ke Zero yang masih mencari data tambahan. Di sana ia menemukan foto tentara yang bernama Sergeant Clark yang dinyatakan tewas pada 5 tahun yang lalu, tapi fotonya itu sangat mirip dengan Phoenix. Zero bertemu dengan akuntan yang ia cari. Di sini terungkap bahwa Phoenix sengaja melakukan pembunuhan demi uang yang lebih banyak agar tidak ada saingan dalam bisnisnya. Paginya pasukan yang disuruh si John nampak mendatangi hutan ke rumah ayah Brandon untuk menangkap mereka berdua. Tapi CCTV yang dipasang oleh orang tua Brandon membuat mereka menyadarinya. Brandon pun disuruh keluar dengan jalan rahasia. Namun di markas, Zero menahan agar tidak menyerangnya karena dia tahu bahwa Phoenix lah yang telah melakukan pembunuhan terhadap Diaz. Namun di sana ada si Tete yang pakai baju putih tadi yang mengacaukannya. Melihat itu, si John marah pada Zero karena masih berpikir bahwa Brandon lah adalah pelakunya. Di sini Brandon dan ayahnya kebingungan mencari sang sniper yang menembaki para petugas. Karena kalah jumlah, sang wanita menembak tangan petugas yang sekarat dan lari. Thomas berhasil menembak snipernya dan berhasil menangkapnya meskipun terjadi perlawanan yang cukup epik. Di sini gue jelasin, namanya adalah Lady Death. Ia adalah seorang wanita yang berasal dari klan Yakuza, bukan dari klan Uzumaki Naruto, yang dilatih dari kecil menjadi seorang penjahat dari Jepang dan disewa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk demi keuntungan dirinya sendiri. Scene berpindah ke Zero yang mendatangi rumah Phoenix untuk mencari informasi, namun Phoenix tidak ada di sana. Namun di rumah Phoenix malah menemukan paspor Brandon dan beberapa tiket air yang telah digunakan oleh Phoenix. Lewat kamera petugas, Brandon menghubungi si John bahwa ia telah menangkap wanita yang telah melakukan kekacauan. Si John pun lekas menyuruh anak buahnya lagi untuk mendatangi rumah Brandon dan membawa. Scene berpindah ke Zero yang mendatangi tempat tiket air itu berasal dan berniat menyeberang untuk mendatangi villa yang berada di sebuah pulau. Di kantor CIA, Brandon dibebaskan atas tuduhan pembunuhan tersebut karena yang melakukannya adalah Lady Death. Di sana mereka berencana menangkap Phoenix dengan berpura-pura Lady Death telah berhasil menangkap Brandon. Di sini ia menangkap Phoenix dan siap menangkapnya, dan ayah Brandon bertugas untuk mengawasinya dari kejauhan dengan sniper. Scene kembali berpindah ke Zero yang telah sampai menyeberang ke villa Phoenix dan malah tertangkap oleh Phoenix, namun Donald memerintahkan agar tidak membunuh. Ternyata Phoenix adalah kaki tangan dari Donald, dan Donald lah yang ternyata impostor dari semua kekacauan ini. Anjir, asli mah impostor yang sangat menganjingkan.
Saat alarm tanda Lady telah berbunyi, di sini tim kewalahan karena tidak sesuai dengan rencana dan Brandon malah masuk ke rumahnya, yang membuat petugas sedikit kewalahan. Di sana Lady tertembak yang membuat suasana semakin kacau. Saat ayahnya ragu untuk melakukan tembakan penyelamatan karena trauma, Brandon pun mengatakan Audi Pidetake. Dengan tekad melunasi hutang Kamang Yadi dan Bang Emok, belum lagi ke warung Bisiti, ayahnya pun melakukan tembakan hingga tepat sasaran. Tim pun berhasil menangkap mereka semua dan film pun tamat. Ending yang sangat membagongkan, anjim. Sedikit info aja ya di sini, Phoenix ini kenapa sih ingin memburu Brandon? Karena sebetulnya Phoenix ini iri dengan pencapaian dari Brandon saat berdinas di militer. Cok. Jadi hikmahnya jangan sampai kita iri kepada orang lain, karena sifat iri dan dengki itu sangat dilarang oleh norma-norma, baik itu norma agama maupun norma apapun. Ya, pokoknya masa gitulah. Jangan lupa like, subrek, komen. Pokoknya nama lamun bantuan berkembang channel lah gitu, intinya namalah orang tidak pengen sukses gitu ta, jika iki Seven gitu ta, Aiki Corporation gitu tanya dengan pendapatan ratusan juta, pokoknya nama subrek buru di ayeuna kene. Nuhun wa.